Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku calon ulama. Apabila ada takdir Allah yang membuat kita merasa terpuruk, apapun itu kondisinya, maka jangan sampai kalian menjadikan selain Allah penolong kalian, atau kalian berharap pertolongan darinya. Itulah sumber kekecewaan, karena pasti kalian akan kecewa. Kalian mendapatkan sesuatu yang membuat kalian merasa terpuruk, atau ada takdir yang tidak sejalan dengan kalian harapkan. Jangan kalian berharap pertolongannya dari orang lain. Jangan kalian berharap pertolongannya selain dari Allah, karena pasti itu akan membuat kalian kecewa. Sebab yang menurut pikiran kalian, orang tersebut bisa nolong kalian sekalipun 100%, maka pasti kehendak dia itu di bawah kehendak Allah. Walaupun menurut kalian dia mampu nolong kalian, maka mau bagaimanapun dia berusaha keras ingin menolong kalian, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan ada pertolongan datang darinya. Paham? Jadi mau takdir bagaimanapun yang Allah hidangkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita terpuruk, sedang diuji olehnya, jadikanlah cukup hanya Allah sebagai penolong kita. Jadikanlah Allah saja penolong kita, dan harapan yang bisa menolong hanya Allah. Di hati kalian harus connect kayak gitu. Katakanlah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jangan kalian punya nama teman hasbi doang, nggak kalian amalin. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah wa ni'mal wakil sebagai penolongku. Katakan seperti itu. Jadi di hati kan harus mantap, pokoknya Allah yang menjadi penolong kalian. Kalaupun kalian sudah berkehendak bahwasanya di hati kalian itu hanya Allah yang menjadi penolong kalian, dan kalian meminta kepada Allah pertolongan, nah di situ baru nanti wasilahnya terserah Allah, siapa yang Allah kehendaki yang menolong kalian. Hakikatnya kalian harus meyakini Allah yang nolong, dan kalian harus hanya bersandar kepada Allah. Gak boleh kalian bersandar dan meyakini pertolongan itu datangnya selain dari Allah. Naudzubillah itu. Pasti kalian akan kecewa, pasti. Kalau kalian udah yakin mantap sama Allah, udah terserah Allah nanti yang nolongnya bagaimana. Mau secara masuk akal sekalipun, orang yang kalian kenal, orang yang bisa membantu kalian, atau sama sekali tidak kalian kenal, atau sama sekali bukan manusia sekalipun yang bantu kalian. Kalau Allah udah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Ini pernah dikisahkan, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kisahnya sebagai contoh aja ya, jangan kalian amalin, karena ini nyadar diri aja makom kalian di mana gitu. Ya, nyadar diri aja kedudukan kalian itu bagaimana menurut Allah. Paham? Jadi ini sebagai kisah aja, pelajaran. Jadi ada seseorang itu yang dia terjatuh di sumur. Jadi dia lagi berjalan di padang pasir. Kalau orang-orang padang pasir kan, zaman dulu itu nyari air. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dikisahkan itu orang, dia nggak tahu bahwasanya ada lubang yang bekas jadi sumur yang ditutup sama ranting-ranting. Ketika dia lewat, jatuh, kedubrak. Mungkin kalau suaranya gitu ya. Kalau badannya gede, kalau badannya kecil mah nggak. Kalau nggak dikisahkan badannya segede apa. Kalau badannya kalau kurus mah keteplek. Kalau badannya gede, badannya besar, gerubuk atau gedubrak. Kalau orang yang kurus, bunyinya keteplek. Kan nggak ada air, sumur udah kering. Sumur udah kering. Pas dia jatuh ke bawah, itu ada kabilah lewat. Kabilah itu jadi rombongan yang sedang melewati padang pasir.
Dia membawa barang dagangan, itu namanya kabilah atau rombongan lah kalau bahasa kita sekarang mah. Pas lewat di hati dia sama mulut dia bertentangan. Mulutnya pengen ngomong, tolong saya. Tapi hatinya, karena dia sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, dia tidak berani mengatakan, mulutnya minta tolong. Hatinya bertentangan dengan mulutnya. Hatinya mengatakan, jangan. Minta tolong hanyalah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada dia. Padahal itu orang lewat di atas dia. Kedengeran soal gedebak, kudanya bunyi. Atau ontanya bunyi. Detik apa tuh? Tapak kakinya kedengar. Tapi dia tidak mau. Karena dia udah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia tidak mau meminta pertolongan, mencari pertolongan selain dari Allah. Pas orang itu pergi, bush, rombongan itu ya, kabilah itu. Baru dia meminta, ya Allah, Engkau lebih dekat denganku dibandingkan orang tersebut yang tadi lewat di atasku. Maka aku hanya meminta pertolongan kepadamu. Tolong aku ya Allah. Wih, mantap nggak tuh doanya? Jadi dia meyakini karena sudah mengenal Allah, Allah itu lebih dekat dibanding urat nadi kita. Tetapi orang tersebut yang di atasnya dia meyakini itu jauh. Lebih dekat engkau ya Allah. Maka aku memohon dan meminta pertolongan hanya kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Nggak masuk akal pertolongan Allah itu. Kalau Allah udah berkehendak, bisa terjadi, terjadilah. Yang nolongin dia siapa? Hewan buas. Jadi ada entah serigala apa anjing liar dikisahkan itu ngelempar tali. Jadi kan namanya sumur ya, ada talinya kan. Nah talinya itu di atas. Bukan kalian pikir anjingnya atau serigalanya itu bawa tali, beli di material. Ini padang pasir kok material. Ngawur. Terus ya itu yang kata tali sama ada apa itu timbanya. Tahu timba? Ember. Dijatuhi sama itu pakai giginya. Ting. Jatuh ke bawah. Di situ dia melihat apakah ini pertolongan Allah. Pas itu langsung dipegang sama dia talinya, Kang. Dipegang talinya. Pas pegang talinya, ada yang narik ke atas. Pas dia nyampe ke atas ternyata yang nolong ya wasilah siapa? Binatang, hewan, buas. Nggak masuk akal kan? Tapi kalau orang sudah yakin sama Allah totalitas, sudah mengenal Allah, dia tidak meminta pertolongan selain hanya pada Allah. Dan Allah akan menolong dia. Walaupun tidak masuk akal sekalipun, mampu bagi Allah. Cuma ini sebagai kisah, jangan kalian amalin ya. Kita nyadar diri aja di makom mana kita. Kita makom syariat. Ada ikhtiar. Kalau orang-orang kayak gitu hakikat. Karena sudah mengenal Allah, sudah berma'rifatullah. Maka cukup bagi Allah. Hasbi Allah. Paham tuh? Hasbi Rabbi. Jalallah. Nah, makanya itu sebelum kita selesai ngaji kan. Selesai ngaji sebelum kita istirahat. Kalau ngaji fikih. Kan kita baca sholawatan. Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi, cukup engkau ya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah yang maha agung. Ma fi qalbi Jalallah, tiada di hatiku selain engkau ya Allah. Itu diucapin terus, dibaca terus. Tujuannya apa? Aneh pengen kalian di hatinya benar-benar mantep. Cukup Allah penolong kalian. Cukup Allah di hati kalian. Yang paling terbesar, tidak ada selain Allah. Ilmu kalian jadi jangan cuma sekedar gaya-gayaan doang. Tapi ilmu membuat kalian ma'rifatullah. Mengenal Allah. Paham? Jadi katakanlah, apapun masalah kalian, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan ini pernah Anda amalkan dulu. Anda pernah dapat wirid ini. Baca hasbi Allah wa ni'mal wakil sebanyak mungkin ketika kita sebelum tidur. Sampai kita tertidur pulas. Itu pernah Anda amalin. Waktu dulu Anda di Demak. Pak Yai, Romo Yai, Syekhuna, wa Murabbiruna, guru kita bersama. Beliau, ini fotonya. Waktu dulu sedang masa
pemilihan kepala desa. Terusnya ada dua kubu. Yang satu didukung guru kita Syekhuna. Yang satu tidak didukung. Yang tidak mendukungnya itu membenci. Karena Romo Yai membantu uang begitu banyak, ratusan juta loh. Wih, puyang pala. Orang-orang kayak kita. Padahal akadnya, kata Romo Yai, guru kita, bukan akad pinjam. Sedekah. Jadi yang calon itu disedekahi. Nanti bayar gimana saya ini, Kiai? Nggak perlu bayar, saya niatnya sedekah kepada umat. Karena yang nyalon itu juga salah satunya anak guru beliau. Terusnya lawannya adalah preman yang ngedukung. Karena yang preman banyak yang ngedukung, maka semena-mena. Pak Yai dulu pernah mau diancam mati, dibunuh. Aneh, benar-benar udah pasang badan, Kang. Allah itu aneh, sering waktu dulu itu kepikiran. Kalau sampai nanti ada orang yang bawa pisau atau bawa golok, bawa senjata tajam, mau nusuk, mau bunuh Pak Yai, itu pengen aneh balikin pakai ilmu silat, wah gitu. Biar nusuk balik dia yang mati, aneh siap di penjara. Sampai segitu jual deh. Sampai segitunya. Benar-benar bela guru. Aneh nggak bayangin dulu sahabat Rasulullah, begitu loh. Ngebela Rasulullah SAW sampai Sayyidina Ali siap berani menggantikan Rasulullah ketika mau dibunuh, digantikan oleh Sayyidina Ali, tidur di ranjangnya. Ya kan? Masyhur kisah ini. Kalian tahu semua. Praktekan. Kalau guru kalian ada masalah, jangan takut. Bantu, mati pun syahid insya Allah. Selama kalian membela guru, guru jalurnya benar. Bukan jalurnya salah. Dan kalian jalur benar salah, jangan kalian nilai. Terkadang yang menurut kalian salah belum tentu salah. Sebab ilmunya belum cukup. Tanya sama orang yang lebih paham. Lihat siapa yang membela guru kita. Golongan-golongan orang baik apa orang buruk? Kalau orang buruk berarti naudzubillah, salah tuh benar. Tapi kalau golongan orang-orang baik yang mendukung guru kita, berarti memang keputusan guru kita benar. Paham? Jadi bukan kapasitas kita untuk menilai guru dulu sampai segitunya Kang. Itu aneh pas ingat wirid ini. Aneh selalu baca setiap malam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus sampai ketiduran. Wallahi demi Allah. Ardi ada nggak dulu di pas pemilihan? Rusuhnya gimana? Tahu kan? Temen aneh kena kepukul. Sampai ada yang jatuh, sampai ada yang pingsan. Habib Hasan. Pingsan. Habib Hasan dipukul dari belakang. Aneh padahal yang paling depan. Waktu dulu Pak Yai, kan aneh di belakang nggak? Orang-orang pakai baju putih. Santri-santri. Aneh dong pakai baju hitam sendiri. Kenapa gitu? Pokoknya aneh pengen nyeleneh sendiri. Rambut digondongin, set begitu. Pakai baju hitam, sarung hitam, peci hitam. Set. Ardi tahu loh orang-orang lama. Abdul juga tahu. Waktu itu aneh di belakang, nggak mau aneh ngirim Pak di depan. Di belakang aneh tuh, di belakang. Pas udah mulai rusuh, jadi Pak Yai mau masuk ke TPS, nggak boleh santri-santri ikut. Padahal santri-santri itu dalam rangka menjaga Pak Yai, karena Pak Yai udah diancam mau dibunuh. Itu santri-santri ngawal Kang, bener-bener sallallahu ala Muhammad atau salawat apa gitu. Bener-bener salawatan itu. Wah, bener-bener wah itu kayak udah perang, itu bukan nggak cuma sekadar ece-ece itu, bener-beneran lawannya preman. Pas dihadang sama preman, nggak boleh, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Raiso, rasudi aku. Masuk, kata Pak Yai. Masuk semua. Jadi Pak Yai pas Pak Yai cekcok sama tuh preman, aneh maju dari belakang. Set baru dek. Wallahi baru itu pertama kali aneh jalan begini tuh di depan Pak Yai. Aneh nggak pernah ngebelakangin guru. Aneh nggak pernah ngebelakangin guru insya Allah. Tapi pada saat itu aneh nggak berani diri. Set Pak Yai di belakang langsung dek begini. Aneh jalan begini. Aneh jalan begini. Ada orang ngeliatin, aneh liatin balik. Tapi aneh nggak melotot senyum. Jalan sampai masuk TPS. Itu pasti TPS rusuh. Pakpuk. Sama sekali aneh. Tangan pun nggak ngangkat. Nggak ada yang kena mukul aneh. Walaupun padahal ada yang mukul aneh loh. 2 orang, ada yang nggak senang. Jadi pertama satu orang anak muda. Woi, pertama debat dulu. Orang mana? Orang Banten. Sumpah, aneh ditanya begitu sama preman. Gondrong orangnya juga sama. Kamu orang mana? Ini kamu bukan orang sini. Emang kamu orang mana? Ngapain ikut campur sini? Saya muridnya beliau. Orang mana emang kamu? Orang Banten.
Jadi ngomong sambil senyum. Panik itu dia langsung mundur. Ih, nggak percaya kalian. Aneh ngapain bohong? Ini kisah nyata ini, saksi masih banyak loh, Ardi sama Abdul. Orang-orang pada kena pukul. Itu aneh debat tuh, pas debat, jadilah tuh teman-teman kena kepukul, papuk. Aneh, sama sekali tuh. Pas aneh maju, ke yang kerusuh tuh ya, rusuh. Udah selesai duluan. Aneh sama sekali nggak ngebantu temen, karena memang itu mah blabok yang ngebingung, udah bingung mana teman mana ini. Dan aneh pun nggak kena kepukul. Pas, aneh masih ingat banget tuh, lagi debat, panjang sama tentara, polisi, debat sama aneh. Itu polisinya kenal aneh. Dandim kenal aneh juga. Babinsanya TNI-nya kenal aneh. Kang Salik, santai-santai suruh mundur. Kalau enggak, nih Kang Salik yang yang tanggung jawab. Saya panggil, turunin berapa kompi gitu katanya. Saya panggil begitu. Pak, kita di sini ngerusuh nggak, Pak? Kita nggak ngerusuh, kita ngejaga guru. Kita juga nggak nutup TPS, cuma selalu aja kok. Ngapain Bapak takut-takut? Kecuali kita ngerusuh. Jadi dia sengke, aneh sengke lagi. Tahu sengke? Kekeh. Keras kepala nih, keras kepala lagi. Ayo mau adu keras kepala. Kepala aneh gede kok. Itu. Akhirnya polisi nyerah. Aneh dibujuknya sama siapa? Adiknya Pak Yai. Adiknya. Ini adik atau kakaknya calon yang didukung Pak Yai. Jadi yang didukung Pak Yai punya adik atau kakak gitu. Dia ngerangkul aneh. Kang, maaf Kang. Nih saya nih pendukungnya Pak Yai. Saya yang didukung Pak Yai nih. Guru sampean ini. Udah ayo kita mundur, santri bawa mundur. Nggak bisa. Ini menjaga guru saya. Siapa yang menjaga guru saya? Nanti digarus sama jaga sama saya. Kata polisi tuh. Itu kalau nggak salah kanit apa-apa lupa nih. Soalnya pernah berurusan juga sama polisi sana. Lah, nggak mau cerita panjang lebar tentang itu mah. Terusnya santri-santri pada mundur, aneh teriak, woi jangan mundur, balik semua, rusuh lagi tuh. Aneh pas mau dipukul sama orang, aneh diem doang, sumpah itu, nggak nangkis, nggak ngapa-ngapain. Itu yang mukul aneh ditarik sama orang, aneh nggak tahu yang narik siapa. Ada yang mau mukul aneh lagi, diseret sama orang, dipisahin sama orang, dijaga. Kagak sama sekali aneh kena, sampai aneh pulang sekalipun ke pondok. Di pondok aneh jadi buron, DPO. Data pencarian orang. Buronnya bukan polisi, bukan. Buron sama preman-preman kampung situ. Sampai Kang Yatin itu dapat info. Kang Yatin tahu Kang Yatin, mandor kita. Itu dapat info dari orang situ. Terus saya bilang ke Ane, Kang, jangan keluar kampung dulu. Kenapa Bang? Lagi dicari sampean ya. Santai udah. Dalam hati dag. Asem. Ya manusiawi terkadang takut terberani kan begitu. Waktu itu lagi inget banget. Aneh lagi ngelatih si Ardi, latihan silat. Beksi. Ada preman ngamuk-ngamuk datang ke pondok. Mana? Ustadz mana Ustadz? Bukan aneh, waktu itu Pak Yai Mu'arraf kan kampungnya dipanggil itu Ustadz biasanya orang kampung itu. Ustadz mana Ustadz? Nggak ada gitu. Terusnya, teriak-teriak, segondong mana? Ada yang ngajak tepok-tepok tuh, Kang ini. Yang orang Medan, siapa tuh? Kang ini yang orang Medan. Waduh, anak baru nggak tahu siapa tuh? Bukan yang kecil, yang silat. Itu. Ya udah boyong. Alah, nggak tahu anak baru mah. Udah pokoknya itulah. Ani ditepokin, Kang. Kenapa? Preman, nyariin gitu. Oh iya. Dia ke bawah. Kita ini di atas kita mah. Kan Ani ke bawah kan tuh ya. Pas ke bawah kalian tetap lanjut kan? Paling nempel gitu tuh. Murid lemah. Murid lemah. Guru dicari sama preman, malah dia tinggal ngeliat doang dari jauh. Itu gua ngeliatnya nggak berani deket dari jauh. Takut kena pukul. Dia datang berdua. Sumpah demi Allah, datang berdua dia. Terusnya, itu orang preman. Marah-marah. Orang yang gondrong. Cuma kecil. Pendek. Cuma tua. Badannya badan orang tua, tapi pendek gitu. Itu dia teriak marah-marah ke Ustadz Rifki. Orang Palembang. Sekarang udah megang pondok itu. Dulu itu cuma nyupir kiai doang. Itu. Terusnya, mana si gondrong? Kenapa? Ada apa? Duduk dulu santai. Kalau beliau kayak orang tenang dia. Bisa tenang. Pembawaan emosinya bagus. Santai, tenang aja dulu. Enggak, si gondrong mana? Ada masalah itu.
sama dia, ngomong pelan-pelan pakai bahasa Jawa gitu. Tapi aneh terjemahin ini kan. Yang aneh paham kayak gitulah. Pas aneh turu, "Onopo Kang? Onopo? Ada apa Kang? Ada apa?" Sampai sini biasa aneh mah nggak melotot-melotot. Kalau aneh lagi justru marah bener-bener marah itu aneh nggak melotot Kang. Senyum aneh itu. Kalau bener ngamuk aneh senyum malah. Makanya kalian hati-hati kalau aneh udah senyum, senyumnya beda. Senyum Joker berarti itu. Itu kalau udah di play atau di setel musik Joker, lai. Bahaya itu. Waduh bisa kena ulti. Salah Nabi Muhammad. Di sini nih pembuktiannya lagi. Pas ani ketemu tuh, kenapa Kang? Kenapa? Ada apa gitu? Oh ini panjang lebar tuh dia segini aneh tuh. Dia bedengar aneh begini. Nah, itu udah rapat itu set. Aneh kan nggak mau mukul duluan. Aneh selalu diajarin sama orang tuanya jangan mukul duluan kalau ada masalah. Nanti kalau berkasus sama polisi, urusan polisi kita kena kalah kalau mukul lebih dulu. Kemukul duluan. Singkatnya, pas itu udah benar-benar panas aneh juga mau dipukul, takutnya nanti ini berurusan sama pondok, nggak cuma aneh doang, pondoknya disalahin nanti. Tetapi ini udah nyolot, tua padahal preman itu. Ardi tahu dia. Kecil bukan kecil kayak kalian. Makanya orangnya di bawah aneh, tingginya tapi tua orangnya mah. Terusnya ada temennya itu yang satu lagi, ojo diladeni Kang. Ditarik dia. Wes, ayo balik. Ojo diladeni Kang. Temennya sendiri yang misahin. Sumpah demi Allah. Aneh sama sekali. Nggak mukul dia lagi. Akhirnya pisah gitu aja. Ini Kang. Kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah. Hanya minta pertolongan Allah. Allah yang eksekusi. Itu pertolongannya bisa nggak masuk akal. Tapi akan terjadi kalau kita yakin. Kang. Jadi yakinnya pertama kali kalau minta pertolongan sama Allah dulu tuh. Nanti biar Allah yang mengeksekusi. Terserah Allah yang menjadi wasilah siapa. Tuh teman-temannya malah yang jadi wasilah. Ada yang nggak jadi gelut. Yang narik dia kan. Dikira bohong kali. Tanya selamat. Makanya kalau udah ngamuk di pondok nggak ada yang berani aneh-aneh. Aneh emang nggak gede omong doang kok. Emang bukti di depan langsung kalau dipayai. Ngebela guru nggak setengah-setengah. Kalau emang udah saat itu. Aneh itu udah mikir pendek jelek gitu. Kalau memang nanti di penjara udah aneh siap udah pokoknya. Itu aneh nggak mau cerita apa-apa ke orang tua. Keluarga ada yang tahu, tapi waktu itu umi aneh telepon. Ki sehat nih alhamdulillah. Umi kok kepikiran Niki mulu ya? Nah sehat. Punya duit gitu. Jadi biar orang tua nggak mikir jelek lagi gitu loh. Tapi emang loh firasat orang tua itu tajam. Kepada seorang anak firasat orang tua tajam, tahu itu. Dan aneh begini kepada guru aneh yakin suatu saat murid aneh juga ada kayak gitu. Pasti karena masa terus berganti Kang. Ada Rasulullah SAW yang merisalahkan agama ini, menyebarkan agama ini. Ada juga Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya yang menolak Rasulullah SAW, yang mengancam Rasulullah SAW, yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Pasti nanti pengganti Rasulullah adalah para ulama, maka ada mengganti juga Abu Jahal, Abu Lahab. Pasti itu. Makanya kudu siap kalian tuh, siap mental. Jangan cuma sekedar siap ilmu, siap mental juga harus. Mau minta belajar sama imam. Tadi boxing malah jadi ini nge-rap. Kalau aneh kan bukan boxing, aneh mah silat Betawi aneh mah. Udah pokoknya mah sampai Ardino dulu baru belajar berapa hari ada langsung adu sama temennya. Ayo gelut ya dia. Aneh kena kepukul. Aduh dia. Sama siapa itu? Reja. Oh si Reja ya. Itu kena balas juga sama si Ardi kena kepukul. Jadi aneh kalau silat Betawi begitu Kang. Udah dapat 1-2 jurus diadu ke temennya. Diadu sama temen sendiri tuh. Biar mentalnya kuat sih ya. Pas mukul pelan aneh omeh pasti mukulnya kencang. Tanya Ardino. Susah tuh kalau ngelatihan begitu. Bener-bener capek. Enggak. Tapi sampai sekarang aneh nggak pernah ilmu silat aneh tuh kepake buat mukul orang. Nggak pernah, aneh nggak tegaan terus. Selalu kalau udah mau gelut nggak jadi pokoknya. Entah dipisahin orang atau dia takut duluan. Itulah Kang. Kalian kalau ada masalah apa-apa ya, ada kondisi yang benar-benar kalian terpuruk ya, utang kek atau masalah sama dikejar orang atau ada masalah apapun itu ya, coba kalau sebelum tidur baca banyak-banyak hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yuk. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus begitu, terus perbanyak hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sampai kalian tertidur. Ajastukum. Semoga manfaat barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li mashayikhina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muridina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسالك الاجابه بسر الفاتحه.